Bila tadi setoran dan sudawan dari saudara kita Jihad Fisabilillah, dan kita akan mendengar pesan dan kesan selama di tahfiz Al-Kausar kepada saudara Fa'yahu Fa'yatafadal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa man da'a bi dawatihi wa intazama bi rukunihi wa tawasama al-aqidatan islamiyatan asasan bi fitratihi wa ahkama syari'atan min jasani aqali wa masalam bi ahkami. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, yaitu terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga saya selaku yang berwisuda mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Al-Qur'an. Ya. Di sini saya berterima kasih pertama-tama terutama kepada abi saya dan ibu saya yang telah membimbing saya dari kecil sampai saat ini, membesarkan saya dengan penuh kesabaran sampai saya nggak nyangka juga sampai di sini. Ya, kalian nggak nyangka semua kan, semua sudah tiba-tiba besar, tapi itu semua lewat didikan. Ya, kemudian yang kedua saya berterima kasih banyak juga kepada Ustaz Ahmad, guru besar, dan Ustaz Hidayat, guru besar juga, ya, yang telah membimbing saya dengan sabar, ya, penuh kesabaran. Saya tahu Ustaz Hidayat, saya tahu Ustaz Rahmat. Waktu saya pertama datang ke sini, beliau membina santri-santrinya dengan sabar, ya, terutama dalam membimbing saya mungkin, ya. Kemudian saya akan bercerita sedikit bagaimana pertama saya datang ke sini dan sampai saat ini lewat poin-poin. Berapa tahun pastinya? Pastinya insya Allah 4 tahun, 4 tahunan. Itu pun nggak kerasa sudah sampai di sini, nggak kerasa. Oke, saya awali dengan dalil walladzina utul ilma darajat di surat Al-Mujalah ayat 11. Itu salah satu ayat yang saya pegang. Jadi kalau antum sebagai penuntut ilmu harus ada pegangan, mindset. Saya pegang salah satu ayat ini. Nanti ada beberapa poin yang saya sampaikan bagaimana antum bisa istiqomah menuntut ilmu. Harus ada mindset. Oke, walladzina utul ilma darajat, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu di derajatnya di atas, ya, dan orang-orang yang bertakwa. Menurut ilmu itu apa? Menurut Al-Quran, ya. Oke, pertama itu saya mulai menghafal Al-Quran tahun 2000 yang di Al-Kausar, ya, tahun 2000 berapa ya? 2017. Awalnya saya masuk, ketika saya masuk itu belum ada siapa-siapa. Ya, saya masuk itu sama bapak. Ya, bapak saya mau daftar ke pesantren, tapi bingung. Akhirnya saya ikut iktikaf belajar, maksudnya untuk belajar. Ketemu ustadz, salah satu ustadz kasih tahu ada pesantren katanya, pondok di dalam perumahan namanya Montreal. Akhirnya saya ke sana datang, ketemulah
dengan Ustaz Rahmat di situ. Waktu itu saya udah nggak nyangka kalau di sini anak-anak udah pada banyak. Jujur, asli jujur nggak nyangka kalau semua ini santrinya Ustaz. Dulu kemarin saya taunya cuma beberapa doang. Ada Pasha, siapa? Ada yang kecil-kecil. Gak ada sih, udah berapa cuma ini doang yang benar. Ya, kemudian banyak perjalanan yang dilewati, ya, dari mulai susah, sedih, capek, malas, ya, semua pasti itu antum lewatin. Tapi di situ harus ada kesabaran. Oke? Jadi penuntut ilmu ini disandingkan dengan jihad fisabilillah. Menuntut ilmu itu disandingkan dengan berjihad. Dan sifat jihad fisabilillah itu bukan saya. Dan sifat jihad fisabilillah itu adalah maksimal. Ya, contoh kalau lagi perang. Kalau di perang kira-kira kalau nggak maksimal apa? Mati atau tenggelam? Mati atau tenggelam atau kalah? Hah? Pasti kalah kan? Karena nggak maksimal. Jadi antum ini sedang berjihad menuntut ilmu. Jadi sifatnya harus maksimal. Betul? Harus maksimal. Itu poin pertama yang harus antum pegang. Maksimal dalam menuntut ilmu. Jangan setengah-setengah. Nah, orang kalau setengah-setengah lagi perang mati nggak? Mati. Tapi kalau maksimal, insya Allah menang. Menang. Kalau mati syahid. Gitu. Oke, jadi poin pertama itu harus maksimal. Saya di tahfiz dulu mulai menghafal sulit dari tahsin. Bacaan saya masih buruk. Mungkin sekarang juga masih ada sedikit, atau mungkin masih banyak. Ya, dulu masih sedikit bacaan saya yang banyak bacaan saya yang kurang bagus. Saya belajar sama Ustaz Hidayat, ya, kemudian ada Ustaz Rahmat yang kontrol. Kemudian saya setor sama Ustaz Hidayat, dikasih coret. Itu pasti ada sedihnya. Momen dicoret itu sedih. Saya momen dicoret itu sedih. Astagfirullah, kenapa dicoret lagi? Saya kalau mau dicoret itu nggak tahu sedih apa ya, kan store. Setelah store kita dapat ada coretan-coretan. Padahal kita sudah perbaiki, tapi kenapa salah terus? Ya kan? Kenapa salah terus? Saya ke masjid, saya renungi, kenapa salah lagi? Akhirnya saya renungi lagi, salah lagi. Dibaca ulang, akhirnya besok store baru bisa. Itu baru 3 hari baru bisa lulus. Sering kayak gitu, sedih. Antum pun sama mungkin seperti itu. Oke? Belum dimarahinnya, ya. Dulu memang banyak gitu kejadian-kejadian kayak gitu. Cuman kalau kita lewati dengan sabar, pasti kita akan sukses. Betul? Ya. Momen dicoret, antum mungkin di sini ada momen dicoret yang sedih. Ada nggak? Kalau dicoret sedih, apa biasa aja seneng? Momen dicoret seneng? Mau dicoret pasti sedih ya. Sedih tapi berusaha untuk mengulangi ya. Oke, yang kedua poinnya adalah harus berjiwa istiqomah. Betul? Harus berjiwa istiqomah. Karena kita sudah berjihad di jalan Allah, berjiwa menghafal Al-Quran. Kalau nggak punya jiwa istiqomah, hafalan hilang. Karena kita nggak punya jiwa istiqomah. Betul? Kita harus punya jiwa istiqomah. Begitu. Karena antum sebagai penghafal Al-Quran yang menghafal, jadi antum harus tanamkan dalam diri antum, saya harus menjadi penghafal Al-Quran sampai mati. Itu namanya jiwa istiqomah. Betul? Oke. Yang ketiga adalah bermental bersegera. Apa bermental bersegera? Tahu segera kan? Tahu bersegera? Nah, ayatnya ini. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Itu namanya bersegera. Fastabiqul khairat. Kalau penuntut ilmu punya mental bersegera, dia cepat sukses. Dia nggak menunggu waktu sholat,
waktu mengaji, waktu waktu menghafal, disuruh Ustaz menghafal. Nggak ada waktu, disuruh Ustaz cari waktu untuk berkegiatan yang baik. Yang ketiga apa? Bermental segera. Ayatnya fastabiqul khairat. Segera itu artinya adalah apa? Berlomba-lomba dalam cepat lomba-lomba. Maksudnya segera, cepat. Jangan sampai ketinggalan. Kalau punya mental seperti itu, insya Allah antum akan menghafal Al-Quran dengan baik dan sukses, istiqomah. Bermental segera, ya harus segera, cepat. Jangan tunggu, yang lain tidur ikut tidur, ya, yang lain main ikut main. Padahal masih punya hafalan yang belum kita hafalkan. Ya, kita punya otak standar. Baru orang temen otaknya di atas rata-rata. Ya main bola, antum ikut main bola. Salah. Ya, kalau antum punya otak standar, teman punya otak pintar, antum harus lebih belajarnya, bersegera, punya mental segera. Ya, jangan diam. Kalau diam, gak akan sukses. Betul? Kemudian setelah itu saya menghafal sampai banyak sedihnya juga, sampai saya dimarahin sama Ustaz Hidayat, sama Ustaz Rahmat, sering saya dimarahin sama Ustaz Rahmat, sama Ustaz Hidayat, sering. Tapi itu sebatas hanya untuk keberkahan mencari ilmu. Ya, kalau misalnya nggak di air batu, kalau misalnya batu ada air netes, bolong nggak? Bolong. Tapi batu keras kan? Keras kan? Tapi bisa hancur. Tentu karena istiqomah. Itu pun sama antum. Ya, sesulit apapun menghafal, ketika antum punya sifat istiqomah dalam menghafal Al-Quran, antum pasti bakal menembus kesuksesan. Ya, batu aja bisa hancur dengan air yang lembek, lembut. Tapi istiqomah daripada palu satu kali. Betul? Palu ini batu satu kali ditumbuk, bisa pecah, bisa enggak kan? Tapi kalau air istiqomah bisa bolong terus ya, karena istiqomah. Begitupun menghafal. Betul? Sampai di akhir pun pasti dia bolong. Bakal kesuksesannya nggak dikira-kira. Ya, suksesnya nggak dikira-kira, nggak ada target karena istiqomah. Betul? Kemudian berjalan terus saya menghafal Al-Quran, dimarahin sama Ustaz, terus apa lagi dengan teman-teman kalau bercanda ada yang berlebihan, ya kan? Ada slack sama teman, wajar. Ya, kalau misalnya ada teman-teman antum yang di sini berantem, cepat ini cepat ini lagi, berteman lagi, jangan cepat pisah. Cepat berteman. Kalau cepat itu penghafal-hafalan ya. Salah satu penghambat hafalan antum punya hasad sama teman. Ya, itu salah satu penghambat hafalan, punya hasad sama teman. Ya, jangan sampai hasad aja ganggu hafalan. Nah, kalau misalnya ada punya salah sama temannya, gak enak sama temannya, hasad sama temannya, sekarang kita maaf. Betul? Ya. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Tadi apa yang pertama? Ya, bagaimana perjalanannya dulu? Perjalanan dari awal secara singkat kan udah jelasin kamu di mana, pindah ke cabang mana. Kamu kan lupa, itu yang ingat pasti. Berapa lama? Awalnya saya pindah ke cabang awalnya saya di Toronto. Di Toronto belum membina, masih sama kayak santri kayak antum. Gak nyangka juga kalau membina. Kemudian saya pindah ke mana itu? Depok. Nah, Depok Kuncian, di sana sama Ustaz Hidayat sama Ustaz Rahmat. Belum ada Ciampea sama sekali. Ini masih lahan kosong. Nah, kemudian di situ saya baru merasakan
menghafal lebih fokus di rincian. Sama yang paling ngerasain susahnya itu di ini Toronto Tahfiz Perjuangan. Itu di Toronto Tahfiz Perjuangan capek. Atau sholat tahajud apa? Dulu mah sholat tahajud anak-anak yang seumuran saya sama Irsan, duluan bangunnya cepet-cepet tidur dulu mah. Ada yang biasa pakai madu itu muka, mungkin saya juga tahu. Pakai madu, Irsan juga, Abid juga pakai madu malam karena itu penapisan. Pakai madu. Tapi di situ semua punya kegiatan bagus. Ya, malam tuh sambil minum madu baca Quran, sambil minum madu baca buku, tulisan, tulis puisi, iya kan? Tulis puisi. Setelah itu sudah itu istirahat. Nah, pas istirahat ini bangun malam itu yang bangun terakhir merasa malu banget. Jadi dulu tuh bangun cepet-cepet jam 3. Kalau nggak saya tanya Risan, dulu tuh kalau nggak yang bangun duluan jago. Dulu gitu, sekarang yang bangun lama jago ya. Dulu yang bangun awal-awal tuh jago. Iya harus bangun duluan biar jago ini. Kalau misalnya bangun terakhir, kasihan ada yang sholatin. Soalnya sholatnya di situ kan waktu itu, tidur juga di situ. Jadi di situ, ini kalau sih sholat tahajud yang lain di situ tidur lah. Pagi-pagi pasti ini ada ngomong-ngomong. Makanya yang bangun pertama jago. Dulu, kalau sekarang beda. Ya, tergantung mindsetnya masing-masing. Tuh yang dirasakan, betul Lisan? Dulu seperti itu. Dan bagusnya dulu itu menghafalnya cepet-cepet subuh start jam 3. Semua pasti nggak ada itu mengaji. Pasti mengaji yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak Pasha, mungkin kayak ada itu kayak Fuad dulu, ya standar. Maksudnya tidur wajar. Tapi yang sebesar-besar kayak saya sama Irsan itu dulu dia balapan. Jam 3 itu sampai jam 4 udah harus dapat hafalan. Jam 5 tinggal setor. Ya. Jam 5 tinggal setor, jadi setelah subuh langsung setor dulu. Setelah pusat hidayah di depan ini nyiram tanaman, salaman di siram-siram. Kurang sholat subuh naik motor, terus halaman disiram di tanaman jam 5 itu. Setiap jam 5 pasti gitu. Pasti mau nyiram tanaman gimana. Tapi itu kegiatan yang bermanfaat. Setelah itu baru masuk ke dalam kalako, ditoring anak-anak kalako. Dalam piket. Kalau itu saya biasa disuruh ini nanam rumput, bikin pagar. Itu saya kerjanya dulu. Nanam rumput, kerja pagar, gali-gali, ya kan? Sama bapak dulu beli rumput gajah, baru gak jadi, ya kan? Tanam pohon, dulu seringnya gitu, bikin kegiatan seperti itu. Itu di Toronto. Sorenya baru yang lain main bola, ada yang lari, ada yang jogging di mana itu? Di Toronto. Kemudian setelah itu ada qadarullah, mungkin ketentuannya Allah kan, pindahlah provinsian. Saya ini pas pindah provinsian, di situ juga sama awal-awal agak dia mulai lagi. Saya masih di Toronto saja, masih di Toronto, kita di sana. Saya juga jadi pindah juga di sana. Tambah mulai sama santri. Saya sama yang lain teman-teman kayak Abid, ada teman-teman dulu banyak di sini tinggal masih seumuran ini. Mungkin kalau misalnya ada saya sama teman-teman yang dulu kayak ada namanya Regia, ada namanya Taufik, Abid, Gibran, Umam, Aziz, itu semua jadi pembina kalau misalnya di sini. Azim. Kenapa Bang? Azim. Mungkin kalau teman-teman dulu sini jadi pembina. Ya. Ada itu nama-namanya itu, nama-nama itu semua bagus lah masya Allah. Cuman mereka dipilihkan sama Allah untuk di tempat yang lain. Akhirnya saya dong sama Irsan sama yang lain datang baru balik lagi. Ya niatnya lebaran, gak balik lagi.
kan? Datang berempat, saya, Ihsan, sama Nasir, sama Boy. Oke. Sampai di situ, ada lagi tambah di sini apa? Siapa ya, masih survei tempat, masih ada kandang kambing pancet belum dihancurin, kemudian apa namanya masih tanah kosong, ya kan, masih rumput-rumput tinggi, belum ini di belakang masih suka nongkrong di situ. Saya sama Ilman, sama Nasir, sama Ustaz Dayat nongkrong duduk di situ sungai. Opi suka minum air dulu, tapi sekarang udah tahu kan ini apanya. Suka minum air di situ kan di sungai, tapi sekarang udah tahu sungai ada riwayatnya. Jadi gak jadi lagi di situ minum. Sekarang udah ada riwayatnya. Nah, penghafal di sini ya. Oke, alhamdulillah berkembang, santri juga nambah. Kita juga belum ditunjuk pembina, masih ditunjuk jadi ini pembina tukang yang balik-balik. Ya kan, pembina tukang saya sama Haikal, ya kan, Ihsan sama Jundi, ada lagi sama siapa lagi? Bang siapa itu? Ya, Haikal doang ya yang di sini. Sama siapa itu, ada Kausar. Itu masih pembina saung. Ya, dulu masih pembina saung di situ. Itu kita ngobrol gitu doang. Belum keliling dari sini ke sana, sini ke Avengers, belum. Masih standar dari saung ke masalah. Nah, kita akan bantu. Tapi dari situ kita ambil pahalanya, kita ambil keberkahannya sampai di sini. Random. Kalau misalnya diambil keberkahannya itu dipakai buat sholat. Saya masih ingat saya yang ini Ustaz Dayat yang terus bikin jalanan gitu, bisa yang ini musola yang di sana. Nah, sekarang jadi kawan pembina, jadi kawan imam. Akhirnya sampai di sini, saya pindah lagi ke cabang lain, ke Majalengka. Oh, Majalengka ya? Ya, ke Majalengka. Jadi 4 kali ini. 4 kali kasih. Iya. 4 kali. Iya, Bintaro sempat 1 minggu. Waktu bulan puasa. Macam buka sempat ya. Iya. Itu pun gak mau balik lagi, ternyata di sana makanan yang beludak. Makanan di masjid apa? Anak-anak siapa nih yang kurang selesai? Asli imam. Di pantas gak mau pulang. Setiap hari kelapa. Insyaallah. Iya, ada apa juga di sana. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tadi. Majalengka belum ini? Majalengka terakhir. Ya, jadi yang saya kisahkan di Majalengka ya. Di Majalengka ini tempatnya. Apa ini kisah pahit atau kisah manis ini? Di Majalengka ini tempatnya ini ya. Texas. Apa namanya? Pinggir jalan. Ya, pinggir jalan. Awalnya itu kotor sekali. Sampai orang gila mau nginep di situ. Iya, malam-malam. Tolong. Lu ketemu tolong. Di sana nggak ada orang kan? Di dalam udah pada siap ini. Apa namanya? Siap baku apa? Bolong, ya kan? Di dalam tolong. Itu orang gila biasa. Kayak ini imajinasinya lagi di dapur. Tolong, gedor kan kaget. Kita udah siap-siap. Karena nggak kelihatan gitu kalau misalnya itu ada orang di dalam banyak. Ya kan? Coba kalau dia buka, kumpul di sini bunuh orang gila. Terus besok alhamdulillahnya kan kita nggak pukul. Besoknya kita tanya ke tetangga, ada tukang nasi goreng yang di situ piket malamnya Majalengka. Tukang nasi goreng. Jadi depan tuh ada tukang nasi goreng, tutupnya sampai jam 2. Itu piket malamnya setengah. Ya kan, setengahnya baru kita. Alhamdulillah. Oke. Kemudian dia pinggir jalan ada mobil lewat, kita lagi menghafal kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, tiba-tiba ada mobil lewat, banyak meledak, ada lebih dari 5 kali kayak gitu, ya kan lagi hujan-hujan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
lewat mobil kan kabel putus, kayak itu Avengers, kayak suara listrik. Ya kami mau pindah ke Majalengka. Bilang depannya kabel putus, Belum mendalam. kacanya mobil truknya pecah. Baru kemarin depan, lagi menghafal kan, itu ban yang ada di dalam ini, yang ada di dalam ban itu biasa tengahnya ada ini, ada kayak jalur itu besi yang muter kan, ban satu sama ban depan ya nyambung. Apa sih namanya? Ya itu jalan tiba-tiba bannya copot, itunya besinya dibelokin mau kepala saham dia, untung gue mati sebelah kayaknya lama tahu, untung gue mati belok dan dibelokin lagi, akhirnya nggak jadi nabrak kan, alhamdulillah. Apa namanya masih bisa di bannya ketinggalan di jalan situ, itunya besinya copot sampai ngelingker-lingker. Itu pengalamannya kalau lagi menghafal di sana. Apa ada kejadian aneh tapi yang manis-manis sebentar ya, takut ini. Yang manis-manis. Itu yang baiknya kayak gitu. Apa kelebihannya? Ya, Bisa tahan di sana. Berapa tahun di Majalengka? 1 lebih. Belum kan? Belum ya? Pertama sih yang buat bertahan karena memang apa sih? Ya, sana itu panas. Saya kan jelas aslinya cuma sedikit ya. Kemarin itu 10, jadi kita bisa jalan-jalan, naik gerobak, naik kaki. Terus saya suka ajak jalan-jalan ke mana, naik gerobak, terus naik mobil, Grab, kita main kemana. Karena sedikit, saya mau tinggalin Polres juga aman, ya kan? Terus saya main ke Cikasarung, di Cikasarung ada Kak Syahid, ngobrol di sana, main lagi sama anak-anak Cikasarung. Mau ke Bandung, tinggal naik Alap 1 kali ke Bandung dari sini ke sana, lurus. Mau ke Cikasarung, tinggal belok sedikit ke sini. Mau ke Cirebon, tinggal lurus ke sana. Jadi motor. Iya. Jadi itu enaknya. Jadi kita mau kemana-mana, tinggal di rumah, berangkat bareng-bareng semua. Gak dijaga. Kalau di sini kan apa? Ada ibrohnya lah masing-masing di tempat masing-masing juga. Itu ibrohnya kalau di sana saya mau jalan-jalan ke Curug, ya kan, ke Curug ke Gunung Salak misalnya. Kita bawa aja naik ke atas, belok dikit ke atas. Gitu. Kita mau ada jualan, nah kita jualan di pinggir jalan, ya kan? Enak di situ kayak gitu. Ada lapangan besar di belakang. Emang ada lapangan. Sawah mau main lumpur ada di belakang. Sungai di pinggir banyak. Sungai di pinggir, mancing tinggal mancing. Mau kabur langsung. Kalau kabur langsung naik. Langsung ke L. Kabur naik dapat langsung. Sebentar lagi testimoni tadi yang Majalengka. Oh iya, di sana jadi. Kami bisa ngelas jus 1 kali dulu. Ini binaan dia di sana tuh. Terus apa namanya, menghafal kalau di sana kan ayo ya. Jadi kalau menghafal anak-anak kepanasan. Kalau antum baru tahu itu bukan kekurangannya. Ini pendorong kan? Pendorong itu kalau di sana tuh panas. Ya, mau keluar sedikit kayak kebakar kaki itu. Tidur udah kayak di panggangan. Itu tanya mana ada. Ya, kalau tidur udah kayak di panggangan. Jadi setidaknya satu menghafal. Iya. Itu saya tuh kenapa ngaji di luar? Ya panas gak bisa tidur. Gitu. Jadi gitu anak-anak kenapa mau ke masjid ngaji? Ya karena di masjid nggak boleh tidur. Jadi ngaji aja. Kenapa kabur? Panas. Betul kan? Itu kan di belakang saya cerita. Jadi itu pengalaman apa mengajinya. Kalau malam, jadi cari momen itu cuma satu yang mau di dalam rumah itu malam sama waktu tahajud, sama waktu subuh itu dingin, enak di situ. Setelah itu baru tidur di panggangan. Hangat ya. Iya. Ada rasa AC di sana ya? Iya. Tidak ada abang nasi. Kalau silenya itu, lapar kita sebentar.
langsung videonya tuh. Jelas kita start dulu kan ya? Kayak penjual pas. Iya, nanti kira kita nanti kira penjual pas. Nah ini yang pertama. Ini yang pertama pembina di Palasa. Ini pembina di Palasa pertama. Ini pernah Palasa ini yang pasar. Ini yang mana ini? Yang tangkap suara di sungai. Kayaknya mau dipasang nasi janjinya ini. Apa? Ya, kuning. Udah Harusnya. Ya. Mungkin itu pengalaman-pengalaman. Nah, tidak jadi tadi nih. Kalau 30 tahun ke depan. Ya, itu mungkin pengalaman-pengalaman di Palasa. Setelah foto bersama. Momen-momen mengajinya kayak gimana? Ya, rata-rata anak-anak mau ngaji gara-gara Harus. panas. Pindah ke Karena masjid. tambah daya di sana, tambah daya. Karena hatinya nggak kuat ya. Iya betul. Hatinya kecil ya. Iya, Kopi kan? bisa sekali. Kopi kan? Langsung tambah daya, langsung merdeka. Langsung minta selimut. Mungkin cukup sampai di sini pengalaman dan penyampaian. Mungkin insya Allah termotivasi untuk semua apa yang tadi disampaikan dan bermanfaat. Amin. Amin. Semoga ada yang masuk di kepalanya tadi disampaikan. Takbir. Oke, alhamdulillah, syukran, assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, mohon dimaafkan. Syukran, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.